Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas evolusi dari sebuah metode computer vision yang revolusioner banget. Namanya Dino. Kita semua tahu kan, Large Language Models atau LLM lagi happening banget. Tapi teman-teman, diam-diam ada revolusi lain yang nggak kalah keren di dunia computer vision. Cara mesin belajar melihat. Dan titik awalnya, ya dari keluarga model yang kita bahas ini, Dino. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari awal mula revolusi Dino, lalu kita lihat apa masalah yang muncul saat modelnya makin besar, terus gimana Dino Fitri datang dengan solusi-solusi briliannya. Kita juga akan kenalan sama keluarga modelnya, dan yang paling penting, kenapa semua ini bakal mengubah banyak hal ke depannya. Siap? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi gini, salah satu tantangan terbesar di dunia AI itu adalah melabeli gambar. Proses ini, mahal banget dan makan waktu. Metode Dino lahir ya untuk menjawab tantangan besar ini. Gimana caranya ngajarin mesin melihat tanpa harus kita suapin label terus-menerus. Caranya itu pakai konsep yang namanya Self-Supervised Learning atau SSL. Gampangnya gini, AI-nya itu pinter. Dia bisa bikin soal ujian sendiri langsung dari data gambar mentah yang seabrek, tanpa perlu label dari manusia sama sekali. Keren kan? Di versi pertamanya, Dino V1, mereka pakai teknik yang cerdik banget namanya self-distillation. Jadi bayangin ada dua jaringan, satu guru dan satu murid. Si guru ini sebenarnya versi si murid yang sedikit lebih senior. Nah, tugas si murid ini simple, belajar meniru pemahaman si guru saat melihat gambar yang sama, tapi dari sudut pandang yang sedikit beda. Dan ingat, ini semua terjadi tanpa ada satupun label. Pendekatan ini sukses besar, sampai akhirnya lahirlah Dino V2, sebuah model fondasi yang super kuat. Nah, namanya juga peneliti kan, mereka coba bikin modelnya lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Tapi ternyata, ada masalah yang muncul. Ternyata, semakin besar modelnya dan semakin lama dia belajar, fitur-fitur atau pemahamannya tentang detail gambar malah jadi runtuh atau kabur. Jadi, alih-alih makin pinter, dia malah mulai lupa detail-detail kecil yang penting. Kualitasnya malah menurun dan ini jelas jadi masalah besar. Nah, ini dia pertanyaan besarnya buat tim peneliti di Meta AI. Gimana caranya kita bisa terus bikin model ini jadi raksasa dengan miliaran parameter, tapi kualitas fiturnya nggak anjlok? Ini teka-teki yang harus mereka pecahkan. Dan disinilah Dino V3 masuk sebagai pahlawannya. Versi ketiga ini gak cuma lebih besar tapi juga lebih cerdas. Dia datang bawa dua solusi terobosan buat ngatasin masalah penskalaan tadi. Jadi kalau kita bandingin, masalah Dino V2 itu ada dua. Pertama, bingung milih data yang bagus dari lautan data tanpa label. Dan kedua, performanya turun kalau dilatih kelamaan. Nah, Dino V3 menjawabnya dengan dua hal. Satu, dia punya sistem otomatis buat milih data terbaik. Dua, dia pakai jurus baru yang namanya Gram Anchoring buat mengunci kualitas fitur biar nggak menurun. Dan lihat deh datanya. Ini bukti nyatanya. Metode kurasi data Dino V3 yang namanya LVD 1689M secara konsisten ngalahin metode-metode sebelumnya di berbagai benchmark. Artinya apa? Memilih data yang tepat itu game changer banget. Oke, sekarang kita bahas jurus kedua, Gram Anchoring. Ini pada dasarnya adalah sebuah aturan baru dalam proses belajar si AI. Aturan ini maksa modelnya buat terus mengingat struktur kesamaan antar bagian-bagian kecil di dalam gambar. Tujuannya satu, mencegah fitur-fitur tadi jadi runtuh. Biar gampang bayanginnya, ini tuh kayak ngajarin seorang musisi buat nggak cuma hafal not-notnya satu persatu, tapi juga hafal melodinya, hubungan antar not itu sendiri. Dengan mengingat melodinya, si AI nggak akan kehilangan pemahaman tentang detail-detail gambar meskipun dilatih dalam waktu yang sangat lama. Satu hal lagi yang keren dari Dino V3, dia itu bukan cuma satu model raksasa doang. Bukan, dia itu satu keluarga model. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan cara mereka melahirkan keluarga ini efisien banget. Caranya pakai teknik yang disebut Efficient Multi-Student Distillation. Jadi ada satu model guru yang super besar, ukurannya 7 miliar parameter, yang tugasnya memproses gambar. Nah, hasil pemahamannya ini kemudian dibagikan ke banyak model murid yang lebih kecil secara bersamaan. Jadi, sekali jalan bisa melatih banyak model sekaligus, hemat waktu, hemat tenaga. Makanya hasilnya kita punya satu keluarga model Dino VT. Ada yang ukurannya tiny atau kecil, cocok buat yang mau coba-coba atau bikin prototipe cepat. Sampai ada yang ukurannya raksasa 7 miliar parameter buat yang butuh kualitas maksimal. Dan yang paling asik semuanya ini tersedia gratis di Hugging Face Hub. Jadi para developer bisa langsung pakai.
Oke. Teknologinya keren, modelnya kuat, nggak butuh label. Tapi terus buat apa di dunia nyata? Apa dampaknya buat kita? Nah, ini dia bagian serunya. Ini langsung membuka banyak peluang buat bisnis. Contohnya, bisa buat enrichment katalog produk di e-commerce secara otomatis, mengurangi kerjaan manual sampai 80%. Atau buat deteksi cacat di pabrik tanpa perlu ribuan foto produk rusak. Bahkan bisa buat analisis video dengan cepat, misalnya mencari objek atau perilaku tertentu. Praktis banget. Dan ini bukan cuma teori. Lihat deh tabel ini. Di tugas-tugas yang rumit kayak memahami hubungan objek dalam ruang 3D, performanya naik drastis. Cuma dengan ganti otak ekstraksi fiturnya dari Dino V2 ke Dino V3, hasilnya langsung melesat jauh. Ini menunjukkan betapa kuatnya pemahaman Dino V3. Jadi takeaway-nya apa? Intinya begini. Sekarang para developer bisa bikin aplikasi computer vision canggih dengan jauh lebih cepat. Mereka bisa pakai satu model dasar Dino V3 yang super kuat ini untuk berbagai tugas tanpa perlu pusing-pusing lagi ngelatih model dari nol atau ngumpulin data berlabel yang mahal. Ini benar-benar membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Dulu, label data itu ibarat tembok besar yang menghalangi kemajuan AI vision. Sekarang, tembok itu mungkin mulai runtuh. Kira-kira apa ya yang akan terjadi di era baru kecerdasan visual ini, di mana batasannya bukan lagi data, tapi imajinasi kita?